Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Toyota itu bisa dibilang hampir menguasai seluruh segmen mobil yang ada di Indonesia, kecuali city car mereka yaitu Etios Falco. Sejak pertama keluar sampai dari stop produksi di tahun 2017, mobil ini bisa dikatakan gagal karena dia gagal bersaing melawan pesaingnya seperti Brio, Mirage, dan Sirion. Tapi anehnya, ketika mobil ini sudah jadi second, tiba-tiba peminatnya itu membludak dan banyak yang cari mobil ini, jujur khususnya di Formula Motor. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Emang seenggak enak itukah mobil ini rasa berkendaranya? Untuk itu kita cari tahu dengan cara test drive. Oke, sekarang kita mau coba radius putar dari Etios Falco. Nah, karena ini city car, sudah sewajarnya kalau mobil ini punya radius putar yang cukup oke ketika kita pakai di perkotaan ya. Nah, aman ya, nggak naik rotor sama sekali. Oke, setelah mengetahui radius putarnya, sekarang kita pengen mencari tahu angka kekedapan kabinnya. Ya, 60 kecil lah, 60 kecil, 62 tadi. Angka yang biasa saja memang, nggak yang mengindikasikan dia punya kekedapan kabin yang sangat baik atau impresif, nggak. Ya biasa saja lah, tapi ya namanya mobil di kelas ya, di segmennya memang nggak ada yang punya atau nggak ada yang menawarkan kekedapan kabin yang bagus gitu ya, karena memang mungkin fokusnya bukan ke sana, karena mobil city car ini kan didesain untuk perjalanan dalam kota yang cenderung singkat gitu ya. Nah, mungkin ini highlight mobil ini ada di pengetesan selanjutnya, yaitu posisi berkendara. Oh iya, lupa, sebelum kita bahas posisi berkendara, kita bahas dulu fitur mobil nih, karena fitur mobil ini juga bisa dibilang salah satu highlight yang dimiliki mobil ini ya. Pertama, dia itu di setirnya ini dia udah dilapisin kulit untuk tipe tertinggi ini, dan dia udah punya audio steering switch. Ini untuk di mobil city car tahun 2015 ya. Kalau kita bandingkan dengan raja di kelasnya yaitu Brio. Brio belum punya tuh. 2014-15 Brio belum punya audio steering switch, dan dia sudah punya di sini. Jadi itu salah satu keunggulan tersendiri. Lalu yang unik pada mobil ini adalah dia masih mengadaptasi odometer di tengah. Odometer di tengah ini jadi mirip seperti Vios dan Yaris, walaupun ini dashboardnya benar-benar berbeda ya. Ya visibilitas ke depan jadi lebih pelong aja sih. Yang biasanya agak lebih tinggi di sini, ini pindah ke tengah. Ya nggak ada masalah lah. Cuman unik aja nih nilai uniknya. Nah, lalu yang nggak dimiliki pesaingnya juga adalah dia punya cooling glove box. Jadi di depan kursi penumpang bagian depan itu ada laci penyimpanan yang kalian bisa buka ventilasinya untuk supaya aliran udara dari AC itu bisa masuk ke dalam. Jadi kalau kalian bawa minuman pengen tetap dingin, itu taruh di situ, itu bisa tetap dingin tuh. Beda sama saingan di kelasnya yang setahu kami tuh nggak punya fitur seperti ini. Lalu pengaturan spion sudah elektrik walaupun pelipatannya belum, dan dia sudah punya head unit bawaan Toyota yang udah ada touchscreen, mendukung radio, dan juga ada Bluetooth. Ada bisa masuk DVD-nya juga, jadi bisa kalian putar film di sini. Lalu setelah itu pengaturan joknya ini pengaturannya bisa maju mundur, dan senderan bisa diatur, tapi naik turun itu belum bisa. Lalu dia juga sudah punya MID kecil yang menampilkan informasi bensin, odometer sekarang ini baru 29.000 ya, masih cukup rendah. Trip A dan trip B memang belum ada informasi yang lainnya. Keunggulan yang lain, dia punya headrest ini sudah seperti mobil pada umumnya ya, bukan jok pocong kayak Brio. Nah, jadi ini udah bisa diatur. Lalu selain itu dia juga punya kapasitas bagasi yang lebih besar daripada si raja terakhir di kelasnya yaitu Honda Brio. Lalu dia juga punya power outlet di sini untuk kalian ngecas gadget kalian. Jadi ya ini murni bener-bener city car sejati lah. Untuk mobilitas tinggi, dan pasti kalian punya gadget kan zaman sekarang. Ini udah bisa ngecas. Itu tadi fitur hiburan. Kalau fitur keselamatannya, mobil ini pengeremannya sudah lengkap, ada ABS dan EBD-nya juga. Ada 2 buah airbag untuk di mobil city car yang satu ini, dan dia sudah dilengkapi dengan parking sensor dan immobilizer. Jadi buat kalian yang pengen melakukan perjalanan seharian, gua rasa ini udah cukup mumpuni lah ya fiturnya. Nah, dari sekian banyak fitur yang kita udah bahas di mobil ini, menurut gua boleh disimpulkan kalau
Secara fitur ternyata mobil Toyota yang satu ini nggak bisa dibilang pelit fitur ya, karena jika kita bandingkan dengan rivalnya di kelasnya yang jadi raja terakhir itu, ternyata dia masih ada beberapa fitur yang unggul juga gitu loh. Jadi ya walaupun ini pilihan yang sekarang lebih jarang dilirik, tapi ternyata secara fitur dia masih bisa dibilang oke. Nah sekarang kita membahas posisi berkendara mobil ini. Posisi berkendaranya ini entah kenapa mirip Yaris tapi versi mini gitu loh. Jadi versi lebih compact, nggak sebesar Yaris, dan kita juga ngerasa kalau mobilnya memang lebih compact ya. Dan mungkin karena dashboardnya mirip juga tadi yang odometer di tengah. Untuk pengaturannya sendiri ini setir baru bisa tilt aja, belum bisa teleskopik. Kita tunjukin. Nah tuh, ditarik belum bisa ya, baru bisa naik turunnya aja, tiltnya aja. Sedangkan joknya tadi seperti yang gue udah bilang, dia cuma bisa senderannya dan maju mundurnya. Jadi untuk naik turunnya belum bisa. Tapi memang kebanyakan mobil di kelasnya masih seperti itu juga sih. Dan lagi pula ini kan juga dimensinya kecil ya. Jadi kami rasa nggak masalah lah, karena memang pasti untuk berbagai postur tubuh juga sudah menyesuaikan. Apalagi dibilang kabinnya sempit juga enggak untuk mobil kecil ini ya. Ini lega-lega aja loh, karena ya ini nggak ada armrest atau console box di sini. Jadi berasa lega aja gitu, kaki masih bisa ngeliat sini, masih ya untuk kabin ini sih berasa lega loh. Dan itu tadi posisi berkendara seperti Yaris yang lebih kecil, jadi ya nggak ada keluhan sih. Joknya juga empuk, cuman ya nggak ada armrest aja sebelah sini, itu aja sih. Ya sekarang kita mau tes suspensi dari Etios Falco, karena kita udah biasa ya coba Brio, kita berapa kali coba Brio di Formula Motor TV. Sekarang kita akhirnya bisa coba bersaing di kelasnya. Ini kita hajar di kecepatan 30-an. Oke, coba kita hajar lebih kenceng ya. Hajar lebih kenceng. Ini ke 50-an ini. Kita hajar. Lebih enak jadinya ya. Kita hajar lagi deh lebih kenceng coba. Oke, nggak terlalu berasa, enak ya. Enak. Kalau kita pelanin dia malah lebih berasa. Tuh. Ini suspensinya mirip-mirip ras kayaknya. Rasanya tuh kalau kita pelan tuh malah lebih berasa, tapi kalau ras kalau kita hajar kenceng sih memang keras juga ya, kecuali muatannya. Nah kalau ini kalau kita agak kenceng dikit ini speed bump kasar aja jadi mendingan gitu rasanya. Dan gue rasa seperti ini nggak kita temukan di Brio. Artinya suspensi yang dimiliki oleh Etios ini lebih empuk, lebih nyaman daripada si Brio. Dan mungkin ini kalau kita muatannya penuh mungkin bisa lebih enak lagi suspensi rasanya. Karena ini kita cuma berdua doang, ngehajar speed bump ini sih rasanya kalau kenceng enak, nggak bisa kita temuin lah di Brio rasanya. Oke, sekarang kita tes handling Etios Falco, karena tadi kita udah coba tes suspensinya. Sekarang jalan kosong ya, kita coba set. Oke, ini nggak sedirect Brio memang ya, jadi nggak seresponsif atau selincah Brio. Kalau kalian banting ini sih dia belok, tapi setirnya itu loh nggak beda feelingnya sama Brio. Kalau Brio masih lebih responsif, lebih memang sesuai karakter Brio ya. Walaupun dia lebih keras, tapi dia punya handling itu memang lebih asik. Nah kalau Etios nggak seresponsif itu, nggak segesit itu, tapi dia memang punya suspensi yang lebih empuk, lebih nyaman. Nah ini di depan jalanannya rusak parah, kita kayaknya mesti agak naik ke trotoar dulu. Kalau misalnya lihat kanan tuh separah apa ya, kita tak mau beresiko kenain mobil ini, mobil dagangan ke jalanan rusak. Walaupun ya fun fact lagi nih, mobil Etios ini punya ground clearance yang paling tinggi di kelasnya. Di mobil kita ngaco banget ya, tapi untung jalanan sepi. Dia punya ground clearance paling tinggi di kelasnya daripada Brio, daripada Mirage, Nissan March, ataupun Daihatsu Sirion. Jadi kalau kalian mau cari Nissan City Car yang paling nggak ngerepotin, kalau kalian mau keliling-keliling jalanan itu ya secara logika kalian pilih ini, karena suspensinya juga dia sudah lebih empuk, ditambah lagi ground clearance-nya paling tinggi. Jadi kan yang ditakutin City Car biasanya kalau tanjakan tuh agak ketinggian atau hajar lubang, takut mentrok, gas rod di bawahnya. Ini udah ground clearance paling tinggi. Ya nggak tinggi-tinggi banget, tapi setidaknya dari pilihan yang ada, ini udah paling tinggi. Untuk soal mesin, Etios Falco dibekali mesin berkapasitas 1200 cc 4 silinder DOHC, di mana mesin ini mampu mengeluarkan tenaga sebesar 90 PS pada putaran 5600 rpm dan torsi maksimal hingga 98 Nm pada putaran 3100 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi manual 5 percepatan. Nah, kalian udah dengar sendiri spesifikasi mesin Etios Falco ini di atas kertas.
Dan mungkin kalian sadar kalau tenaga bukan jadi highlight mobil ini. Jadi memang tenaganya bisa dibilang mungkin kalah daripada rival-rivalnya. Tapi yang jadi keunggulan dari mesin Etios Falco ini adalah konsumsi bahan bakarnya. Dimana hasil riset kami menunjukkan bahwa mobil ini bisa mendapatkan angka 16 km per liter untuk rute dalam kota. Kalau misalnya kalian rute luar kota tentunya dapat angka yang lebih irit dari itu. Nah, kenapa kami menjadikan konsumsi bahan bakar mobil ini adalah highlight dari mesin ini? Karena jika kita bandingkan dengan rival-rivalnya seperti Brio dan Mirage, angka konsumsi bahan bakarnya dia bisa dibilang lebih irit. Nah, tapi keunggulan efisiensi bahan bakar mobil ini nggak cuma nyampe situ, tapi juga di tangki bahan bakarnya. Di sebelah mana? Di sebelah kanan sini. Tangki bahan bakar mobil ini itu memiliki kapasitas daya tampung yang lebih besar, 46 liter kalau nggak salah. Lebih besar berapa liter daripada Brio. Kalau nggak salah Brio itu 30-an liter kapasitas tangkinya. Jadi selain dia lebih irit, tangki yang dia punya juga lebih besar. Artinya kalau kalian bandingkan pakai Brio dan pakai ini, kalian akan berasa signifikannya lumayan jauh ketika intensitas kalian ngisi bensin gitu loh. Karena selain dia memang lebih irit pada dasarnya, daya tampungnya lebih besar. Beda daripada Brio yang tangkinya lebih kecil, mesinnya pun lebih boros daripada ini. Nah, selain itu dia juga 4 silinder seperti yang kalian dengar tadi. Jadi berbeda daripada Mirage yang mesin 3 silinder. Mungkin Mirage itu juga irit, kita kayak pernah coba. Tenaganya juga lumayan, tapi dia 3 silinder. Jadi mungkin masih ada getarannya, dan beberapa orang nggak suka merasakan getaran seperti itu. Seperti kayak di race yang sekarang 3 silinder turbo aja ada yang nggak suka. Nah, kalau kalian yang memang orang yang kurang suka merasakan getaran-getaran seperti itu, ya kalian bisa opsinya adalah mesin yang 4 silinder seperti Etios ini. Walaupun secara tenaga dia bukan juaranya, tapi setidaknya dari efisiensi bahan bakar dia juaranya. Setelah kami menguji mobil ini, kami bingung kenapa dulu ketika baru dia itu nggak laku dan kalah bersaing dengan rival-rivalnya yang lain. Padahal setelah kami coba, kami menyimpulkan bahwa mobil ini sebenarnya mobil yang cukup menarik. Karena selain dia memiliki beberapa fitur yang unggul yang tidak dapat kita temukan di rival-rivalnya, dia juga memiliki kapasitas bagasi yang lebih besar. Selain itu, dia juga menawarkan rasa berkendara yang lebih fokus untuk kenyamanan berkendara sehari-hari. Dan selain itu, mesinnya dia juga super irit. Jadi memang sangat cocok untuk dijadikan kendaraan mobilitas sehari-hari, terutama di jalur perkotaan. Oke, buat teman-teman yang mau tertarik untuk mengetahui detail mobilnya lebih lanjut, kalian bisa hubungi Instagram resmi kami di @formula_motor, dan juga bisa follow TikTok terbaru kami, yaitu Stok Formula Motor, di mana kami mengupdate segala stok kami dengan juga detail harga dan paket kredit yang ada. Oke, sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.